Perkenalkan, nama saya Manik Maulana Ibrahim dengan NIM akhir 005. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gumro Mustaqim dengan NIM akhir 037. Mau lihat keseruan kita podcast, jangan lupa stay tune ya guys. Oke, kita akan mulai podcast kali ini dengan materi pertama dari kelompok pertama yang berjudul Agama dan Dimensi sebagai Pedoman Hidup. Untuk Mas Gumrawi, setahu Mas apa sih definisi agama itu? Jadi definisi agama itu saya jelaskan, agama adalah sistem kepercayaan dan praktek yang berhubungan dengan keyakinan adanya Tuhan atau kekuatan supernatural yang mengatur alam semesta. Jadi setiap orang itu harus mempunyai agamanya, karena di Indonesia itu seorang itu wajib menganut agama yang berbeda-beda dan nggak boleh tanpa beragama, karena agama itu merupakan kayak pedoman kita untuk jadi kita hidup itu mengapa, terus kita hidup itu harus apa gitu. Terus menurut Mas Gumrawi, apa sih definisi pedoman hidup itu? Jadi definisi pedoman hidup itu merupakan kayak sebuah prinsip, nilai atau norma yang menjadi acuan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi definisi pedoman hidup itu kayak kita mau menjalani apa, mau punya prinsip kayak apa, mau kita menilai seorang itu kayak apa, itu tergantung dari diri kita. Jadi soal agama tentang pedoman hidup itu sangat saling berkaitan gitu. Jadi agama juga menjadi pedoman kita. Pertanyaan yang ketiga itu aku mau bertanya ke Mas, bagaimana sih pentingnya agama dan pedoman hidup dalam keseharian Mas itu? Jadi menurut saya, berapa pentingnya sih agama dan pedoman hidup bagi saya? Jadi agama dan pedoman hidup sangat penting dalam kehidupanku sehari-hari, dapat kita memberikan arah, makna, dan tujuan kita mau ngapain, serta membantu individu dalam membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Jadi pentingnya agama dan pedoman saya itu sangat penting di kehidupan saya, karena tanpa saya beragama dan mempunyai pedoman hidup, aku nggak bisa sampai sini. Jadi aku bisa ngelakuin hal baik ini, mau ngapain itu karena ada pedoman hidup dan agama saya. Berarti termasuknya dapat saya simpulkan bahwasanya seberapa pentingnya itu menurut Mas Gumrawi itu ya agama dan pedoman hidup itu sebagai tiangnya gitu ya, tiang dari sebagai kehidupan gitu, jadi sebagai penggerak gitu. Jadi ketika kita tidak mempunyai pedoman dan agama itu, termasuknya kita tidak bisa bergerak kita tidak tahu mau kemana tujuan kita mau kemana, nggak tahu alurnya gitu ya. Oke. Lanjut ya Mas. Untuk dari kelompok 2 kan masih menjelaskan tentang Islam sebagai ilmu pengetahuan kan. Jadi jelaskan mengapa Islam itu berdasarkan Pengertian goblok. Jangan apa. Lanjut ya Mas untuk pertanyaan kedua saya. Jadi menurut Mas itu pengertian Islam berdasarkan metode Bayani itu seperti apa? Untuk pengertian Islam berdasarkan metode Bayani itu ialah metode Bayani adalah metode penafsiran Al-Quran dan hadis yang berfokus pada makna literasi dan tertekstual. Jadi metode tersebut itu lebih berfokus pada makna literasi dan tekstual dalam Al-Quran, dalam menafsirkan Al-Quran gitu Mas. Berarti kita harus menuntut Al-Quran ya? Ya, harus menafsirkan Al-Quran, karena metode Bayani itu metode yang menafsirkan Al-Quran dengan fokus kepada makna literasi dan tertekstual Mas gitu. Oke. Jadi lanjut pertamanya lagi ya Mas. Untuk yang ketiga itu menurut Mas itu pengertian Islam berdasarkan metode Bayani itu seperti apa? Kan yang tadi kan metode Bayani itu menafsirkan Al-Quran dan hadis yang berfokus pada literasi dan tekstual kan. Untuk metode Burhani itu seperti apa? Untuk metode Burhani itu pengertiannya itu ialah metode Burhani adalah metode penafsiran yang menggunakan logika dan rasio untuk memahami Al-Quran dan hadisnya. Jadi metode Burhani itu termasuknya lebih ke metode yang berfokus kepada logika gitu, pola pikir manusia gitu. Jadi kalau misal Bayani itu menafsirkan Al-Quran menjadi literal dan tekstual, dan Burhani itu untuk
memahami Al-Quran hadis secara logika gitu ya ya. logika dan rasio gitu dalam Al-Quran untuk memahami sebuah Al-Quran dan hadis gitu. Oh iya, lagi. Untuk pertanyaan keempat ya Mas, menurut Masnya pengertian Islam berdasarkan metode Irfani itu seperti apa Mas? Beda juga dengan metode Irfani. Metode Irfani itu adalah metode penafsiran yang menggunakan pengalaman spiritual dan intuisi untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jadi metode Irfani itu lebih berfokus kepada pengalaman spiritual dan intuisi ya, untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jadi spiritual itu kayak contohnya kayak semacam berbau-bau tentang gimana ya, tentang yang tidak bisa kita lihat gitu Mas. Contohnya kayak dalam segi hati atau perasaan itu sama aja sama dengan spiritual gitu Mas. Misal kita kayak meyakinkan ini bahwa ada ini gitu ya Mas. Iya. Lanjut ya Mas. Iya. Untuk pertanyaan kelima, saya mau bertanya kriteria ulama sebagai sumber ilmu pengetahuan itu seperti kayak apa ya? Menurutku itu ya kriteria ulama sebagai sumber ilmu pengetahuan itu ialah ulama yang dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis serta memiliki integritas dan akhlak yang baik. Jadi kita harus memilih untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan. Karena sekarang kan banyak toh ulama yang berpura-pura menjadi ulama padahal di situ dia tidak mempunyai Ilmu sama sekali gitu. ya, dan hal-hal yang tadi saya sebutkan tadi. Lanjut kelompok ketiga Mas, kan kemarin dia kan presentasi tentang pengertian dan sumber agama Islam. Jadi apa yang Mas tangkap ketika presentasi kelompok 3 itu tentang pengertian agama Islam? Siap. Jadi saat kelompok 3 presentasi itu kan menjelaskan berbagai pengertian dan sumber agama Islam. Yang pertama kan pengertian agama Islam. Jadi agama Islam adalah agama monoteis yang percaya akan adanya satu Tuhan, yaitu Allah SWT dan Muhammad Subhanahu wa Ta'ala Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Sebagai rasulnya. Udah sih Mas. Jadi Islam itu mempercayai satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabinya itu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya gitu ya. Terus untuk sumber utama ajaran Islam itu gimana Mas? Itu kan ada wahyu itu kayak penyampaian dari Allah dari malaikat, terus malaikat itu menyampaikan ke Rasul kita yaitu Muhammad SAW. Wahyu itu berisi Al-Quran yang menjelaskan semua dari dunia akhirat maupun dunia sekarang ini. Jadi Al-Quran itu kayak sebuah pedoman. Iya, sebuah pedoman hidup bagi umat Islam gitu ya. Yeah. Jadi Al-Quran itu sebagai apa sih namanya, petunjuk gitu. Yeah, petunjuk. Jadi di sana itu udah tertera gitu bahwasanya kejadian yang akan datang dan sudah terjadi gitu ya Mas ya. Yeah. Terus selain Al-Quran itu ada apa lagi Mas? Terus itu ada hadis. Hadis itu kayak hal-hal baik yang diutarakan oleh Rasulullah. Jadi setiap Rasulullah itu melakukan apa-apa itu semua hal baik, gak ada buruknya. Jadi kita harus mengamalkan tindakan apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu. Oh, berarti kalau misalkan Al-Quran itu wahyu dari Allah Ya. yang diturunkan oleh malaikat dan disalurkan lagi kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalau hadis itu perilaku terpujinya Nabi gitu. Contohnya kayak hadisnya tentang apa namanya, mencukur rambut di hari Jumat gitu atau sebagainya gitu ya. Terus selanjutnya itu posisi sumber dalam menentukan hukum itu apa sih Mas? Jadi itu kan sebenarnya ada dua, Al-Quran dan hadis. Iya. Jadi Al-Quran dan hadis itu memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan hukum Islam. Sedangkan ijtihad dan istimad dan qiyas adalah metode yang digunakan untuk memahami dan menerapkan hukum Islam yang berada di kandungan atau isi dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk kita untuk apa namanya,
untuk ini apa namanya sumber dalam menentukan hukum gitu mas. Ya gitu. Mm-mm. Berarti sebagai umat muslim itu sumber dan hukumnya itu terkandung dalam Al-Quran dan hadis gitu mas. Ya. Nah terus sedangkan metode-metodenya itu ada ijtihad, ijtima dan qiyas gitu. Qiyas. Oke. Terus untuk menyinggung kelompok 4 tentang ijtihad itu apa sih pengertian ijtihad itu mas? Jadi ijtihad itu metode untuk mempelajari Al-Quran. Nah, ijtihad itu adalah upaya yang dilakukan oleh ulama untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam situasi yang tidak ada presidennya. Jadi ijtihad itu kayak mengamalkan pembelajaran itu dari seorang ulama yang sudah sangat paham tentang isi Al-Quran dan hadis itu. Terus kalau bentuk ijtihad itu kayak gimana sih mas? Jadi bentuk ijtihad itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti penafsiran Al-Quran, penafsiran hadis, serta pengembangan hukum Islam dalam bidang muamalah gitu kan. Terus sedangkan kalau dasar-dasar hukum ijtihad itu kayak gimana mas? Dasar hukum ijtihad ada Al-Quran dan hadis serta kesepakatan ulama. Jadi penafsiran Al-Quran dan hadis itu yang ditafsirkan oleh ulama itu harus pada kesepakatan dalam permusyawaratan para ulama yang sudah paham sekali tentang Al-Quran dan hadis. Terus kalau untuk fungsi ijtihad itu apa sih mas? Kayak gimana? Jadi apa itu fungsi ijtihad itu untuk sebagai sumber hukum Islam yang dapat membantu dalam memahami dan menerapkan hukum Islam dalam situasi yang kompleks. Jadi sebuah Al-Quran itu merupakan pegangan untuk kita dapat membantu dalam memahami menerapkan hukum Islam gitu. Misal ada hukum untuk melakukan apa itu sumbernya dari Al-Quran ataupun hadis. Sedangkan kedudukan ijtihad itu gimana mas? Jadi ijtihad itu memiliki kedudukan yang penting dalam hukum Islam, tapi tidak dapat menggantikan Al-Quran dan hadis. Berarti Al-Quran dan hadis itu termasuknya sangat penting gitu. Walaupun ijtihad itu sebuah metodenya tapi nggak bisa digantikan dengan ijtihad. Jadi kayak harus juga bersumber dengan Al-Quran dan hadis gitu. Iya, karena di Al-Quran dan hadis itu sudah mutlak dari Tuhan gitu. Terus syarat berijtihad itu gimana? Jadi syarat berijtihad itu adalah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis serta memiliki integritas dan akhlak yang baik. Contohnya kayak ulama-ulama besar gitu kayak Mas Arif, Ahmad Dahlan gitu. Konsep ijtihad sebagai solusi hukum itu caranya tuh bagaimana mas? Jadi ijtihad itu dapat menjadi solusi hukum Islam yang efektif dalam menghadapi tantangan zaman kebutuhan masyarakat. Padahal di zaman sekarang itu zaman modern yang sudah digitalisasi gitu kan mas. Jadi ijtihad itu di Al-Quran sudah tidak ada, sudah tertera. Jadi di Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana kita harus dalam zaman seperti ini untuk mengapa gitu. Berarti ijtihad itu relevan gitu ya mas, relevan untuk digunakan pada zaman apapun gitu. Kayak contohnya kayak zaman dulu ya masih relevan dan zaman sekarang juga masih relevan ya. Terus itu kan kelompok 4 tentang ijtihad ya mas. Terus kalau untuk kelompok kelima tentang karakteristik ajaran Islam gitu kan, setahu mas tuh apa sih pengertian karakteristik ajaran Islam itu? Jadi di ajaran Islam kan itu ada karakteristiknya itu. Jadi karakter Islam itu adalah ajaran yang memiliki ciri-ciri yang membedakan ajaran Islam dengan ajaran lain. Seperti kayak ada ajaran untuk kita melakukan ibadah seperti sholat, kita melakukan apa ya, baca Al-Quran yang bagaimana biar dapat memahami gitu kan. Berarti karakteristik itu contohnya seperti ciri-ciri gitu ya mas ya? Ciri-ciri ajaran Islam. Terus karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah itu contohnya gimana? Misal dalam bidang ibadah ya,
di ajaran Islam itu dalam ibadahnya memiliki karakter yang menekankan pada ketaatan, kedudukan dan pengabdian kepada Allah SWT dengan cara kita menunaikan salat ibadah 5 waktu seperti subuh sampai isya gitu. Terus kita meyakini bahwa Allah SWT itu Tuhan kita. Terus cara untuk bisa yakin dengan kedudukannya Tuhan itu dengan cara kita membaca Al-Quran, karena setiap kita membaca Al-Quran itu selalu mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Berarti kayak karakteristik ajaran Islam itu seperti menekankan kepada ketaatan, kedudukan dan pengabdian kepada Allah gitu ya. Jadi kayak lebih tepatnya itu kayak dalam segi beribadah dan keseharian gitu Mas. Iya. Terus kalau untuk karakteristik ajaran Islam dalam bidang syariah itu gimana? Dalam ajaran Islam itu bidang syariah memiliki karakteristik yang menekankan pada keadilan, kesetaraan dan kemasyarakatan. Karena di Al-Quran itu juga menekankan kalau kita untuk menjadi seorang yang mempunyai keadilan, kesetaraan dan kemasyarakatan. Jadi dapat kita simpulkan kalau misalkan karakteristik ajaran Islam dalam bidang syariah itu lebih menekankan kepada keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan. Jadi kayak umat Islam itu harus berperilaku adil, terus berperilaku tidak memandang rendah siapapun. tidak membeda-bedakan gitu. Kita harus adil. Kalau yang untuk karakteristik ajaran Islam dalam bidang muamalah itu seperti apa contohnya Mas? Jadi di ajaran Islam dalam bidang muamalah itu memiliki karakter yang menekankan ke keadilan, transparansi dan saling menguntungkan. Jadi di muamalah kita mengajarkan untuk kita untuk menjadi adil, transparansi ke orang lain, saling menguntungkan juga sama makhluk sosial gitu. Berarti di muamalah itu tidak hanya keadilan juga, tapi juga di situ ada saling menguntungkan juga. Jadi kayak seperti simbiosis mutualisme juga gitu ya Mas ya. Oke, lanjut ya Mas ke kelompok 6 yang presentasi kemarin itu. Jadi kelompok 6 itu kan membahas tentang karakteristik ajaran Islam dalam bidang akidah dan filsafat kan Mas. Nah, saya mau bertanya itu pengertian akidah dan filsafat itu seperti apa ya Mas? Kalau untuk akidah dulu ya, akidah adalah keyakinan yang kuat tentang adanya Tuhan dan ajaran-ajarannya. Terus sedangkan filsafat itu kan adalah ilmu yang mempelajari tentang akidah dan realitas. Jadi kayak mempelajari tentang hakikat dan realitas. Jadi kayak keseharian gitu, kayak realistis gitu contohnya. Berarti akidah itu kayak keyakinan kita. Terus kalau misalkan hakikat filsafat itu menjelaskan tentang hakikat, ilmu yang mempelajari tentang hakikat dan realitas itu. Realitas itu maksudnya. Lanjut yang kedua ya. Yang kedua itu apa sih karakteristik ajaran Islam dalam bidang akidah? Untuk karakteristik ajaran Islam dalam bidang akidah itu, ajaran Islam dalam bidang akidah yang memiliki karakteristik yang menekankan pada keimanan, ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menekankan bahwasanya umat Islam itu harus bertakwa kepada Allah. Contohnya kayak rajin beribadah, terus melakukan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mas. Mantap ya. Lanjut nomor 3 ya Mas. Nomor 3, apa sih karakteristik ajaran Islam dalam bidang filsafat? Ajaran Islam dalam bidang filsafat itu memiliki karakteristik yang menekankan pada penggunaan akal dan rasio untuk memahami realitas dan hakikat. Jadi kan filsafat juga kan, kalau setahu saya filsafat itu kayak contohnya itu kayak mempelajari tentang kekritisan kita, seberapa kritis kita, seberapa terbukanya kansi kita. Bahkan ada yang beranggapan bahwasanya jika orang itu paham filsafat maka orang itu jauh dari Allah. Padahal mah beda. Padahal kan filsafat itu kan dapat diartikan bahwasanya orang yang kritis atau orang yang berpikiran luas gitu Mas. Jadi kalau konsepnya di sini tuh karakteristik dalam Islam dalam bidang filsafat itu yang menekankan penggunaan akal dan rasio
untuk memahami realitas dan hakikat gitu Mas. Iya. Jadi kalau akidah itu bagaimana cara kita taatan kepada Tuhan, terus yang filsafat itu bagaimana Lebih ke akal gitu Mas, lebih ke akal. nomor 4 ya Mas. Jadi apa sih contoh penerapan karakteristik ajaran Islam dalam bidang akidah dan filsafat? Contohnya penerapannya itu ialah dengan memahami konsep tauhid, kenabian dan hari akhir gitu Mas. Jadi contoh penerapannya itu memahami konsep tauhid, kenabian dan hari akhir. Jadi kita harus mendalami ilmu tauhid, terus harus mengetahui apa itu kenabian dan harus mempercayai hari akhir itu ya. Iya. Ya udah. Nah saya mau nanya nih tentang kelompok 7 yang presentasi kemarin kan. Di kelompok 7 kan menjelaskan apa itu karakteristik ajaran Islam dalam bidang fikih dan tasawuf kan. Yang pertama kan itu karakteristik ajaran Islam dalam bidang fikih. Nah untuk masa yang paham itu gimana Mas? Tolong jelaskan. Kalau untuk saya ya, menangkapnya saya bahwasanya karakteristik ajaran Islam dalam bidang fikih itu ialah ajaran Islam di bidang fikih yang memiliki karakteristik yang menekankan pada normatif, sumber hukum, dinamika dan orientasi kemaslahatan gitu Mas. Jadi di bidang fikih itu lebih ke sosial kita ya kepada orang lain atau gimana? Oh enggak, itu kalau misalkan di bidang fikih itu lebih ke ini sih Mas, kayak apa sih namanya sumber-sumber hukum gitu. Fikih kan menjelaskan tentang kayak hukum-hukum gitu Mas, kayak contohnya apa sih namanya kayak bersolat gitu, puasa itu kan di situ juga dijelaskan di bidang fikih juga gitu Mas. Oh berarti fikih kayak sumber hukum utama gitu ya? Iya. Lanjut yang kedua Mas, karakteristik ajaran Islam dalam bidang tasawuf itu seperti apa? Kalau karakteristik ajaran Islam dalam bidang tasawuf itu, ajaran Islam dalam bidang tasawuf yang memiliki karakteristik yang menekankan pada penyucian jiwa, pengalaman spiritual, landasan syariah dan metode pembinaan. Jadi kalau saya menangkap itu, kalau dalam bidang tasawuf itu lebih pendekatan ke hati. Jadi kayak contohnya kayak mensucikan hati, terus pengalaman spiritual, terus contohnya landasan syari dan metode pembinaan. Jadi kayak lebih fokusnya tuh ke hati gitu. Jadi bidang tasawuf itu bagaimana kita untuk cara mendekati ke Tuhan yang lebih baik gitu ya, langsung nusuk ke hati gitu. Jadi kayak contohnya kayak pembinaan gitu, seperti itu ya. Terus selanjutnya yang ketiga ya Mas, dalam Islam kan ada hubungan integrasi antara fikih dan tasawuf, itu seperti apa Mas? Kalau fikih dan tasawuf itu memiliki hubungan yang sangat erat sih kata saya Ya. Nah, contohnya itu dalam membentuk insan kamil yang seimbang antara dimensi lahir dan batin. Jadi fikih dan tasawuf itu sangatlah benar-benar penting dan benar-benar penting lah. Karena apa? Karena hubungan tersebut itu sangat erat, apalagi di bidang pembentukan insan dan kamil yang apa sih berfokus kepada lahir dan batinnya itu Mas. Berarti di landasan fikih dan tasawuf itu harus sama ya Mas? Kalau misal fikih doang bukan sama, tapi harus berkaitan gitu. Berhubungan erat gitu. Maksudnya berhubungan. Maksudnya fikih dan tasawuf itu satu kesatuan yang berhubungan erat dan mustahil untuk dipisahkan gitu kalau untuk membentuk karakteristik seseorang gitu. Berarti tidak bisa hanya untuk berlandasan fikih doang ya Mas? Ya, kita juga harus mempelajari tasawuf gitu. Terus mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan teman saya sampaikan mengenai podcast mata kuliah metodologi Islam untuk tugas ulangan tengah semester yang diampu oleh Bapak Lukman Nur Hakim. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan yang salah, tolong dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya.